Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, Allahu Akbar. Yes. Terima kasih atas semangatnya pagi ini. Sudah sarapan semua apa belum? Ya, cara belajar sehat hari ini? Sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya, Mas Habibie, dipimpin dulu. Bagaimana semangatnya hari ini? Tadi kita sudah bersama-sama melakukan senam pagi, senam anak Indonesia hebat. Ya, sekarang kita bersama-sama mempraktekkan 8 profil kelulusan. Ya, kita dengan gerakan bisa. Coba berdiri semuanya. Yuk, jadi Askia. Ayo bersama-sama. 8 Profil lulusan beriman dan bertakwa, bermandirian, berkeluargaan sehat, jago komunikasi dalam kolaborasi, kreatif dan bernalar kritis. Kemarin sudah menerangkan tentang rangka dan sendi pada manusia. Hari ini di pertemuan ini guru nanti akan menerangkan tentang kelainan atau penyakit yang menyerang pada tulang. Coba kemarin sudah hafal rangka manusia dari kepala, bagian apa lagi? Tangan, dada, ya. Kalau di bagian kepala, lengan, dan dada itu semuanya mempunyai rangka dalam tubuh gerak kita, ada sendi-sendinya juga dan ada fungsinya masing-masing. Apalagi saja contoh sendi yang sudah diterangkan kemarin. Sendi engsel, Betul. Ada lagi sendi iya betul, sendi geser, sendi belakang. Sendi putar. Coba kepalanya. Iya, kita geleng-gelengkan dulu ke kanan, dari ke kiri ya bisa. Baiklah, untuk hari ini Bu Guru akan menerangkan bagaimana cara mencegah penyakit pada tulang dan kelainan pada tulang yang menyerang manusia. Coba sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang kelainan pada tulang belakang. Perhatikan terlebih dahulu. Nah, Otakers, kamu pernah nggak sih melihat orang yang sudah berusia lanjut berjalan bungkuk? Nah, orang tersebut ternyata menderita kelainan tulang.
Kelainan tulang itu bisa diakibatkan karena usia dan juga sikap tubuh yang salah. Misalnya pada saat duduk badannya membungkuk. Berikut ini kita akan mempelajari beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang kita. Oke, sekarang kita akan membahas kelainan tulang yang pertama, yaitu adalah kelainan tulang belakang. Di mana pada kelainan tulang belakang ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah lordosis. Lordosis ini adalah kondisi saat tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan. Dan secara normal tulang belakang manusia melengkung, tetapi pada penderita lordosis lakukan terlalu menjorok ke depan. Biasanya lordosis ini mempengaruhi punggung bawah dan juga leher. Teman-teman harus tahu ya, lordosis ini bisa terjadi karena berbagai macam. Yang pertama bisa terjadi akibat adanya pergeseran ruas tulang, kemudian akibat cedera tulang. Baik, kelainan pada tulang yang pertama itu lordosis. Lordosis itu ada orang yang jalannya itu seperti ini, ketarik ke belakang. Itu yang pertama, lordosis. Apa ada? Pernah guru jumpai? Pernah guru menjumpai orang itu jalannya gini. Memang ada yang bawaan dari lahir, ada yang memang sudah usia ya. Yang kedua, perhatikan. Ataupun bisa terjadi karena obesitas. Selain tulang belakang yang kedua adalah kifosis. Nah, kifosis ini adalah kondisi saat lengkungan pada punggung atas lebih menonjol ke belakang. Penderita kifosis biasanya memiliki postur tubuh seperti membungkuk. Nah, penyakit osteoporosis inilah yang menjadi pemicu utama kelainan kifosis. Ada juga loh kifosis pada orang muda yang disebabkan oleh postur tubuh yang salah saat penggunaan gadget berlebihan. Nah, ini yang kedua, kifosis. Memang kadang kalau orang yang sudah tua jalannya yang pakai tongkat ini, karena sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Ada anak kecil, anak muda yang duduknya itu karena enak. Kadang kamu keenakan apa namanya? Main game. Coba praktekkan main game dan Pak serius sana. Oh, sampai ini, ya kan? Kadang kita lupa, kita harus duduk ya tegak meskipun main game. Makanya main gamenya juga tidak boleh lama-lama. Kelainan tulang yang ketiga, perhatikan. Jadi buat teman-teman jangan suka bermain gadget berlebihan ya. Ayo perhatikan videonya. Adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah kondisi saat lengkungan tulang belakang justru menyamping dan menyerupai bentuk huruf S ataupun huruf C, sehingga bahu atau pinggulnya tidaklah rata. Seseorang Nah ini perhatikan gambar guru ini. Punggungnya, bahunya tidak sama. Nah ini anak-anak. Ayo kalau kamu sekarang punggung bahunya masih sama, nanti akan mengalami bahunya yang kalau dilihat dari tulang belakangnya seperti huruf S. Apa saja itu nanti yang menyebabkan? Kira-kira kalau punggungnya merah itu gara-gara apa? Duduknya tidak teratur, duduknya tidak tegak. Apalagi kalau kamu bawa apa dia? Membawa tas berat-berat. Iya, membawa tas atau beban yang terlalu berat. Seperti teman kita mungkin Janesa, badannya kecil tapi bawa tasnya abot, pasti kan? Ya tidak. Kalau tasnya samping terus, tasnya itu tas yang merah itu, yang samping terus, nanti kan abot, berat yang sini ya, berat yang sini. Ya, jadi anak-anak harus menjaga kesehatan biar tidak terserang penyakit-penyakit tulang berikut. Selanjutnya anak-anak perhatikan sedikit lagi. bisa dikatakan skoliosis ketika sudut lengkungan mencapai lebih dari 10 derajat. Kondisi ini biasanya muncul pada saat kita berusia 9 tahun. Kelainan tulang yang kedua
siapa yang belum pernah mendengar istilah osteoporosis? Ayo Nah, berarti osteoporosis ini adalah gangguan pada tulang di mana proses pengeroposannya terjadi lebih cepat daripada pembentukannya. Apabila seseorang mengalami kelainan tulang osteoporosis dan terjadi dalam waktu yang lama, maka akan memperparah keadaan si penderitanya. Bahkan si penderita sampai tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti berjalan sekalipun. Umumnya gangguan atau penyakit tulang ini biasanya dialami oleh manusia dewasa. Kelainan tulang yang ketiga adalah patah tulang atau fraktura. Patah tulang merupakan gangguan pada tulang akibat benturan atau tekanan yang keras pada tulang. Nah, patah tulang ini kondisinya adalah terputusnya tulang atau keutuhan susunan tulang pada tubuh manusia yang bisa disebabkan oleh kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh, bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, di mana fraktura tertutup ini adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit ataupun otot, dan fraktura yang terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit maupun otot. Kelainan tulang yang keempat adalah fisura atau retak tulang. Fisura ini adalah kelainan pada tulang karena terjadi keretakan pada tulang, akan tetapi tulangnya yang retak tersebut masih bisa disambung kembali. Fisura atau retak tulang ini biasanya disebabkan oleh benturan keras sehingga menyebabkan retakan atau patah pada tulang. Kelainan tulang yang kelima adalah artritis. Nah, artritis ini terjadi ketika jaringan tulang rawan mengalami peradangan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi sendi. Teman-teman harus tahu ya, tulang rawan ini adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk melindungi tulang agar tidak bergesekan satu dengan yang lainnya ketika kita sedang bergerak. Kelainan ini biasanya dapat terjadi karena infeksi mikroorganisme atau dampak dari membawa beban yang terlalu berat. Kelainan tulang yang terakhir adalah polio. Pasti teman-teman sering mendengar istilah penyakit polio. Polio ini adalah penyakit tulang yang menyerang sistem saraf yang disebabkan oleh virus polio. Biasanya penderita ini dapat mengalami kelumpuhan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pencegahan mulai sejak dini dengan cara imunisasi pada saat bayi. Nah, otakers, itulah 6 bentuk kelainan pada tulang manusia. Terima kasih ya sudah menonton video kita. Jangan lupa. Iya, ada ya. Tadi yang selanjutnya osteoporosis. Coba. Kadang bapak dan ibu itu kecapean, sambatnya apa di rumah? Coba. Ayan. Terus apa? Kebetulan Linu-linu semua. Osteoporosis itu bisa menyerang orang yang di usia senja, ada ya, karena tadi itu yang sudah dijelaskan, tulangnya itu tidak berfungsi secara sempurna. Kalau ini terjatuh, kecelakaan juga dapat menyebabkan fraktura. Ada yang fraktura terbuka, ada yang fraktura tertutup. Ya, oke, anak-anak coba untuk meningkatkan konsentrasi, tepuk tugas. Tepuk tugas. Dikasih apa ke kita semua? dikasih B, kasih O, kasih P. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang guru ingin tahu siapa yang bisa mempraktekkan bagaimana orang yang duduknya dengan tepat, orang yang terkena kifosis, lordosis, dan skoliosis. Siapa yang berani tampil? Perwakilan dari kelompok kelompok 3 berani. Habibi, silakan. Siapa yang berani lagi? Oh iya, ayo. Aswan. Dari kelompok ini. Ya, Angel ya, silakan maju. Nah, coba. Sekarang Habibi mempraktekkan apa? Begini dulu. Mempraktekkan apa? Duduk. Duduk apa? Duduk dengan. Nah, coba duduk dengan benar. Anak-anak perhatikan duduknya Habibi. Duduk dengan benar, kaki di lantai bagus, badannya tegak. Ya, ini contoh duduk dengan benar. Coba kalau duduk kamu waktu kamu tidak benar ya apa? Lagi santai, duduknya biasa.
tulang punggungnya, lah ya seperti itu. Ini apa yang namanya? Lordosis. Jadi tulang punggungnya itu maju ke depan, tidak seperti biasanya. Ini lordosis. Kalau satunya kifosis bagaimana? Nah, ini ya seperti yang dua ini betul, kifosis. Nah, jadi tulang punggungnya maju ke depan, bagus. Terus yang terakhir, membentuk huruf S. Apa namanya tadi? Skoliosis. Ya, coba itu Aswan, betul coba Aswan? Iya, pembengkok. Terlalu sering menahan beban ya berat. Kita tepuk tangan teman-teman kita. Dikasih apa mereka? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wah, keren. Wow, keren. Iya, terima kasih. Nah, seperti itu anak-anak ya. Dari video yang telah kamu tonton tadi, guru punya LKPD yang harus kamu kerjakan secara berkelompok. Penilaian dari LKPD ini, dengarkan, tugas kelompok dikerjakan secara berkelompok. Nanti Bu Guru akan mengunjungi setiap kelompok, siapa yang mengerjakan secara aktif, siapa yang ikut menyumbangkan jawaban ya. Namanya kerja kelompok, nilainya satu kelompok itu sama. Kalau mereka dapat 80 semua dengan kerja sama. Sudah siap menerima tugas dari Bu Guru? Siap. Nanti setelah mengerjakan tugas, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Sekarang dari kelompok 1. Kelompok 2 dikasih nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dikasih nama kelompok. Kelompok 3 ini namanya tulis semua. Ya, itu nama orangnya guys. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah mengerti tugas dari Bu Guru? Sudah. Ya, silakan dikerjakan bersama teman satu kelompoknya. Yang jelas tulisannya. Bu Guru akan putarkan lagi video sambil kalian mengerjakan tugasnya ya anak-anak ya. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Guru putarkan video yang tadi. Pak, tetap kunjungi website kita di otakapa.com, dan buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa
tombol like-nya, dan yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Orang tersebut ternyata menderita kelainan tulang. Kelainan tulang itu bisa diakibatkan karena usia dan juga sikap tubuh yang salah. Misalnya pada saat duduk badannya membungkuk. Berikut ini kita akan mempelajari beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang kita. Oke, sekarang kita akan membahas kelainan tulang yang pertama, yaitu adalah kelainan tulang belakang. Di mana pada kelainan tulang belakang ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah lordosis. Lordosis ini adalah kondisi saat tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan. Dan secara normal tulang belakang manusia melengkung, tetapi pada penderita lordosis lekukan terlalu menjorok ke depan. Biasanya lordosis ini mempengaruhi punggung bawah dan juga leher. Teman-teman harus tahu ya, lordosis ini bisa terjadi karena berbagai macam. Yang pertama bisa terjadi akibat adanya pergeseran ruas tulang, kemudian akibat cedera tulang, ataupun bisa terjadi karena obesitas. Kelainan tulang belakang yang kedua adalah kifosis. Nah, kifosis ini adalah kondisi saat lengkungan pada punggung atas lebih menonjol ke belakang. Penderita kifosis biasanya memiliki postur tubuh seperti membungkuk. Nah, penyakit osteoporosis inilah yang menjadi pemicu utama kelainan kifosis. Ada juga loh kifosis pada orang muda yang disebabkan oleh postur tubuh yang salah saat penggunaan jaket berlebihan. Jadi buat teman-teman jangan suka bermain gadget berlebihan ya. Kelainan tulang belakang yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah kondisi saat lengkungan tulang belakang justru menyamping dan menyerupai bentuk huruf S ataupun huruf C, sehingga bahu atau pinggulnya tidak rata. Seseorang dengan skoliosis sudah mencapai lebih dari 10 derajat. Kondisi ini biasanya muncul pada saat kita berusia 9 tahun. Kelainan tulang yang kedua adalah osteoporosis. Siapa yang belum pernah mendengar istilah osteoporosis? Nah, osteoporosis ini adalah gangguan pada tulang di mana proses pengeroposannya terjadi lebih cepat daripada pembentukannya. Apabila seseorang mengalami kelainan tulang osteoporosis dan terjadi dalam waktu yang lama, maka akan memperparah keadaan si penderitanya. Bahkan si penderita sampai tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti berjalan sekalipun. Umumnya gangguan atau penyakit tulang ini biasanya dialami oleh manusia dewasa. Kelainan tulang yang ketiga adalah patah tulang atau fraktura. Patah tulang merupakan gangguan pada tulang akibat benturan atau tekanan yang keras pada tulang. Nah, patah tulang ini kondisinya adalah terputusnya tulang atau keutuhan susunan tulang pada tubuh manusia yang bisa disebabkan oleh kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh, bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, di mana fraktura tertutup ini adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit ataupun otot, dan fraktura yang terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit maupun otot. Kelainan tulang yang keempat adalah fisura atau retak tulang. Fisura ini adalah kelainan pada tulang karena terjadi keretakan pada tulang, akan tetapi tulangnya yang retak tersebut masih
presentasi kelompok ya. Ya. Sebelum presentasi kelompok, silakan dijadikan satu di kelompoknya masing-masing. Silakan dijadikan satu LKPD-nya di kelompoknya masing-masing. Sudah Bu. Taruh di depan sini. Sekarang, udah ya. Sekarang coba berdiri semua. Kita mau praktekkan ini. Bisa dah, diri aja coba. Bisa di depan ya Bu. Coba bisa. Sebentar. Lagi terus. Iya bagus. Dia nggak tegang ya, mau presentasi. Ya, biar apa jangan berdebatan. Iya. Terima kasih lagi. Dan bisa. Ya. Ya, sudah juga. Terima kasih anak-anak. Udah? Muncul lagi semangatnya? Ya. Sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dari kelompok 1, 2, dan 3. Siap maju semua? Ya. Sudah. Silakan. Sebentar lagi ya, kita urut dulu ya. Dengan berkelompok, semua ikut menjawab. Ya. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil jawaban kalian, bukan kelompok ya. Silakan dari kelompok 1 dulu, boleh? Ayo bersama-sama. Salah satu yang membacakan, tetapi yang lain juga ikut maju. Hasil dari kelompok 1 gitu, coba sama-sama. Hasil dari kelompok 1. 1. Sebutkan nama kelainan tulang belakang yang ditunjukkan Perhatikan kelompok yang lain. Deskripsikan perbedaan bentuknya. A. Adalah kibosis. Punggung ke atas melengkung ke belakang buku. B. Adalah skoliosis. Tulang melengkung ke samping. C. Adalah lordosis. Tulang punggung bawah melengkung ke depan. Iya, adakah yang lain jawabannya? Boleh kalau ada yang mau jawab yang lain di nomor 1, sama apa tidak? Sama. Sudah sama, meskipun ada beberapa kata-katanya yang kurang ya. Ya, baiklah, terima kasih kelompok 1. Dikasih apa kelompok 1 anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan. Selanjutnya dari kelompok 2. Ya, ayo bantu bersama-sama. Membacakan soal nomor 2 ya. Hasil dari kelompok 2. Jelaskan dua penyebab utama dari skoliosis dan lordosis. Skoliosis genetik postur buruk, lordosis obesitas otot perut lemah. Iya. Kalau
silakan duduk kelompok 2. Terakhir sekarang kelompok 3 ya, silakan. Ini kompak meskipun tidak ada ceweknya, ini mereka kompak semua. Siapa yang baca? Ya, ayo, yang keras. Hasil usaha kami. 3. Berikan satu cara pencegahan untuk masing-masing kelainan pada gambar. 1. Skoliosis, latih postur. 2. Lordosis, jaga berat badan. 3. Kifosis, latihan pegangan. Ya, sudah. Dari 3 penyakit tadi itu cara pencegahannya sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Yang penting kita juga harus apa anak-anak untuk menjaga kesehatan tulang. Selain duduk tadi ya, apalagi Makan bergizi. boleh bagus makan makanan bergizi. Olahraga. Alvin tidak boleh makan dalam kelas ya Alvin. Tidak apa-apa. Alvin jujur mengakui. Kadang anak yang ketahuan makan di kelas mereka marah, tapi Alvin tidak. Ya jangan diulangi Alvin ya. Iya. Aswan bisa tahu ya. Terima kasih kelompok 3. Dikasih apa kelompok 3 yang terakhir ayo? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih kelompok 3. Sekarang bisa dikumpulkan ke buku dulu. Ayo dari kelompok 1 silakan duduk kelompok 3. Belum ya anak-anak ya? Dan tadi setelah kita pelajari tadi, kesehatan tulang itu sangat penting. Alvin, jangan diulangi. Kesehatan tulang sangat penting bukan hanya bagi orang tua, tapi juga bagi anak-anak yang masih muda. Makanan yang bergizi itu makanan yang mengandung apa saja, Nana? Vitamin A, vitamin apa lagi? D, protein. Protein itu ada di susu, ada di telur, ada di apa lagi? Gandum. Kamu makan setiap hari? Sebenarnya ada protein. Rokok juga seperti itu. Kalau makan betina makan tempe setiap hari, tidak ini mengandung protein. Gimana rasanya? Kita harus menjaga kesehatan tulang agar terhindar dari penyakit tulang. Bella, Nana, terima kasih untuk hari ini. Bu Guru ingin memberikan stinot ini ya. Kamu mau mengungkapkan bagaimana pelajaran kita hari ini ya? Silakan berikan tanda emoji saja di sini ya. Senangkah, bahagiakah, sedihkah, silakan digambarkan di sini. Kemudian tempel di papan tulis. Silakan emoji saja yang bagus, yang jelas, jangan terlalu kecil. Ya, silakan yang sudah ditempel. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yuk kita taruh sana. Oh iya sih, aku semangat, aku sedih, aku senang. Oh, tinggi sekali Mas Alvin. Iya, ayo ya belum, silakan. Oh iya. Oh, ada 4 senyuman untuk dari Mas Alvin. Wih. Tepuk tangan semuanya.
lihat air liurnya apa giginya, Mas? Oh, lidahnya. Seperti emoji di HP. Terima kasih untuk hari ini anak-anak ya. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Jangan lupa bersalaman dengan kedua orang tua, berkata yang baik, hati-hati di jalan. Ya. Sekian dari guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.